Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Giri Alvandos dengan NPM B1A024206. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Asas Keterbukaan dalam Pasar Modal di Indonesia. Topik ini saya pilih karena keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip paling penting dalam pasar modal yang menentukan apakah pasar tersebut bisa berjalan secara adil, transparan, dan dipercaya oleh investor. Selanjutnya, untuk pengantar, secara sederhana asas keterbukaan adalah kewajiban bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu kepada publik. Tujuannya adalah agar investor memiliki dasar yang jelas dalam mengambil keputusan investasi. Tanpa informasi yang terbuka, investor hanya akan berspekulasi yang pada akhirnya bisa menimbulkan kerugian. Pasar modal merupakan tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin menanamkan modal. Dalam proses ini, informasi menjadi faktor yang sangat penting. Investor perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan, prospek bisnis, serta risiko yang mungkin terjadi. Jika informasi tidak disampaikan secara terbuka, maka akan terjadi ketimpangan informasi antara pihak internal perusahaan dengan investor. Hal inilah yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan dan merugikan investor, khususnya investor kecil. Pada rumusan makalah ini, permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah bahwa meskipun regulasi mengenai keterbukaan sudah cukup lengkap, pelanggaran masih sering terjadi di lapangan. Praktik seperti manipulasi harga saham dan insider trading menunjukkan bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyimpangan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas keterbukaan diterapkan di Indonesia saat ini, mengidentifikasi penyebab masih terjadinya pelanggaran, serta memberikan solusi yang dapat memperbaiki sistem pasar modal agar lebih transparan dan adil. Selanjutnya, implementasi regulasi. Di Indonesia, asas keterbukaan telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang PPSK, serta berbagai peraturan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu perkembangan terbaru adalah adanya kebijakan yang mewajibkan publikasi kepemilikan saham di atas 1%, sehingga investor dapat mengetahui siapa saja pemilik besar suatu perusahaan. Namun, meskipun regulasi sudah berkembang, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran. Contohnya adalah kasus saham BEBS yang mengalami kenaikan harga tidak wajar akibat dugaan manipulasi dan insider trading yang merugikan investor dalam jumlah besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum, di mana sanksi yang diberikan seringkali belum memberikan efek jera. Kedua, adanya celah dalam sistem, seperti praktik nomine yang menyulitkan identifikasi pemilik sebenarnya. Ketiga, rendahnya literasi investor, sehingga banyak investor yang mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat kebenarannya. Dan yang keempat, sistem pengawasan yang masih belum optimal dan cenderung reaktif, bukan preventif. Selanjutnya, upaya perbaikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang menyeluruh. Di antaranya adalah memperketat regulasi, meningkatkan kualitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti AI, memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelanggar, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami investasi di pasar modal. Dengan langkah-langkah ini diharapkan sistem pasar modal dapat menjadi lebih sehat dan transparan. Baik, yang terakhir, kesimpulannya, asas keterbukaan dalam pasar modal di Indonesia sebenarnya sudah diatur dengan cukup baik melalui berbagai regulasi yang ada. Namun, dalam praktiknya masih belum berjalan secara optimal karena adanya berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, adanya celah dalam sistem, serta rendahnya pemahaman investor. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang menyeluruh, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun edukasi, agar pasar modal Indonesia dapat menjadi lebih adil dan transparan. Karena pada akhirnya, keterbukaan bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi merupakan fondasi utama kepercayaan.
Tanpa kepercayaan, pasar modal tidak akan pernah benar-benar berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.